Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman baik? Jumpa kembali di Sofine Channel, channel edukasi dunia peternakan, khususnya dunia unggas. Nah, semoga teman baik selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Oke, teman baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai menghitung kapasitas kipas. Nah, karena banyak sekali DM masuk ke kami bertanya mengenai itu. Ini gimana ngitung kapasitas kipas yang proper dan sebagainya, begitu kan? Nah, kalau teman baik mengikuti video-video kami sebelumnya tentang bagaimana cara mengukur kecepatan angin yang proper, itu nanti teman baik juga akan ada sedikit gambaran ya. Mungkin teman baik bisa cek videonya di video-video sebelumnya. Nah, pada kali ini kita akan memberikan patokan-patokan untuk pengukurannya ya. Kami mohon maaf sebelumnya kalau kami belum bisa untuk membagikan formulasinya, tapi kami akan bantu teman baik untuk menghitung. Tata caranya nanti ada di akhir video. Oke, sekarang kita ke materi intinya. Oke, kita masuk ke filenya dulu ya. Jadi lembar perhitungan kapasitas kipas. Yang perlu teman baik tahu, perhitungan ini mengadaptasi anemometer yang punya brand mereknya Testo ya, Testo 500. Jadi kalau teman baik punya dana lebih, teman baik bisa berinvestasi di Testo 500 itu. Nah, yang pertama tentunya kita harus tahu dimensi rangka atau dimensi fisik kipas kita. Itulah kenapa yang pertama kita harus tahu cross section. Cross section itu pengertiannya sebenarnya lebar kali tinggi ya. Tapi karena kipas ini dia bujur sangkar persegi, ya saya kira sisinya sama ya. Nah, biasanya teman baik kipasnya dimensinya sekitar berapa? Misalkan 50 inch atau ada juga yang 36 inch begitu. Nah, ini nanti bisa dimasukkan ke sini. Nah, 50 inch itu sekitar 140 cm-an deh. Nah, kemudian yang namanya kipas itu kan sebenarnya dia lingkaran ya. Seperti teman baik lihat nih, ini kan lingkaran sebenarnya. Nah, yang namanya lingkaran itu pasti ada diameternya. Diameter atau garis tengah nih. Nah, ini garis tengah. Nah, di garis tengah atau diameter ya, itu juga ada yang namanya jari-jari. Jari-jari itu tengahnya diameter. Nah, measuring point atau tempat kita mengukur kecepatan angin yang melewati kipas itu ada di tengah jari-jari. Ini seperti yang teman baik lihat. Di sini ada kita letakkan anemometer di sini. Nah, itu nanti yang keluar berapa meter per detik. Begitu loh. Nah, efeknya nanti akan ke kapasitas kipasnya. Ini ketahuannya berapa begitu. Nah, kalau misalkan
kecepatan angin pada tadi tengah jari-jari itu misalkan 1 meter per detik, misalkan 1 meter per detik. Jadi kiranya kapasitas kipasnya teman baik itu di 5.539 meter kubik per jam. Ya. Kalau misalkan ini di sini datanya misalkan 3 meter per detik. Nah, berarti kapasitas kipas real atau nyata yang ada di dalam kandang teman baik kisaran di 16.617. Nah, kalau misalkan angin yang melewati area tersebut 5 meter per detik, berarti kisaran kapasitasnya 27.695 meter kubik per jam. Nah, kalau misalkan kayak tadi bisa sampai di 7 meter per detik, berarti kapasitas kipas nyatanya atau realnya teman baik adalah 38.773 meter kubik per jam. Nah, pengukurannya ini harusnya bagaimana? Apakah cukup di satu kipas saja? Ya, alangkah baiknya kalau kita ingin tahu secara keseluruhan sebenarnya ya kita ngukurnya semua kipas dong, kan begitu. Artinya apa? Kita jadi tahu kipas mana yang kapasitasnya sudah menurun, kipas mana yang kapasitasnya masih baik, begitu. Nah, perhitungan ini hanya untuk kita itu tahu kapasitas kipasnya ya. Jadi bukan menentukan apakah ventilasinya sudah oke apa belum. Nah, kalau misalkan nih di bawah 50 inch misalkan misalkan di 130 cm nih, apakah akan merubah kapasitasnya? Ya jelas nih, tadi kan 38.000 ya, sekarang jadi 33.000. Jadi kalau ada teman baik yang sering bertanya, Pak, kipas saya lebih kecil, tapi apakah kipasnya bisa kenceng, begitu ceritanya ya. Nah, ini teman baik bisa lihat ya, tadi di 140 cm, ini di 130 cm saja sudah menurunkan kapasitas kipasnya, gitu. Tentunya ini bukan segalanya, kita masih butuh untuk mengukur di 9 titik tersebut agar kita tahu apakah ini betul-betul rata atau ada turbulensi atau ada kebocoran. Gitu teman baik. Nah, jadi begitu tuh teman baik hitung-hitungannya. Nah, apabila teman baik ingin kita bantu untuk hitungkan, teman baik juga bisa berbagi bersama kami. Nanti bisa menghubungi nomor yang tertera di deskripsi. Teman baik bisa mencantumkan nama farm atau nama kandang, kemudian lokasinya di mana, kemudian kirimkan video pada saat teman baik melakukan pengukuran di depan kipasnya. Ya, kalau bisa videonya landscape. Landscape itu seperti ini. Ya, kalau potret itu yang begini, atas bawah. Ya, yang landscape. Kemudian nanti kami hitungkan melalui formula tersebut. Teman baik di situ dapat berapa kecepatannya di depan kipas. Nanti bisa tuh ketahuan kapasitas kipasnya berapa,
Dan kalau melakukan di 7 kipasnya atau di 8 kipasnya, artinya per kipasnya diukur juga nggak apa-apa. Itu akan lebih baik. Karena apa? Karena jadi akan lebih detail dan kita akan tahu sebelah mana nih kipas yang sudah menurun kekuatannya atau kapasitasnya, kan begitu ya. Nah, kemudian tidak lupa juga kalau bisa kirimkan juga pada saat pengukuran di 9 titik itu. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama tuh. Jadi kita sharing, belajar bareng. Di dunia ayam ini kita terus berkembang, tidak ada yang paling pintar. Yang ada adalah kita terus beradaptasi untuk belajar. Begitu teman baik. Nah, tak lupa juga saya harus memberikan respect atau kredit saya kepada rekan saya, Mr. Jan van den Brink, karena hasil dari diskusi kita dan sharing knowledge dari beliau, maka kita bisa menemukan metode yang pas buat buat menciptakan pengukuran yang tepat, begitu. Nah, tentunya ini baru soal kapasitas kipas loh ya, belum yang dirasakan ayam betul itu bagaimana. Makanya selalu saya bilang ukur juga di 9 titik. Sekarang kalau kapasitas kipasnya bagus, tapi ternyata di 9 titik tidak merata, ada turbulensi atau ada kebocoran di situ, ya, itu juga sebuah persoalan. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika memang bermanfaat, silahkan share ke teman baik lainnya. Kalau mau like juga silakan like dan silakan di subscribe agar teman baik bisa mendapatkan update dari kami duluan ya. Sepertinya kopi saya sudah matang. Ini kopi saya sudah matang sepertinya. Oh ya. Jadi sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat.